Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-9 ya. Oke, di pertemuan 9, sebab yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tabulasi dan rumus fungsi dasar. Ini menggunakan Microsoft Excel ya, kurang lebih. Oke, saya bukakan untuk Microsoft Excel-nya. Nah, ini beberapa fungsi yang harusnya bisa kita kerjakan di Microsoft Excel. Misal sekarang saya ingin menambahkan terkait fungsi dasar tambah penambahan ya. Saya ganti namanya penambahan. Oke, kalau misalnya nanti dirasa kurang lebar bisa dilebarkan. Oke, di sini ada sel ya namanya ya. Yang kotak berwarna hijau ini adalah sel. Di sini tertulis E2. Jadi Excel itu berdasarkan XY-nya ada dari abjad A sampai Z. Kemudian kalau sudah Z-nya selesai kembali jadi AA. Kemudian dari 1 sampai nanti berapa ribu. Kurang lebih gitu. Oke, sekarang di sel E2 ini kita mau memfungsikan fungsi dasarnya Excel tadi yaitu penambahan. Oke, ini saya ganti dulu ya jadi plus. Oke, nah ini kalau misalnya kita mau ganti semua, tinggal kita klik yang di pojok kiri sehingga semua terganti menjadi plus. Oke, biar rapi saya samakan untuk tabelnya. Oke, udah semua, ini tinggal diberikan tengah. Oke, sekarang sama dengan sel nomor A2 ditambah sel C nomor 2 sama dengan 40. Oke, kalau misalnya kita mau yang lain tinggal kita klik double pada ujung kanan bawah sehingga sudah ini. Sudah terlihat semua ya. Nah, ini fungsi untuk penambahan. Tadi menggunakan plus ya. Oke, gimana kalau pengurangan? Nah, di sini kita edit dulu kurang ya. Oke, sama seperti tadi. Kita lihat selnya. Sekarang selnya ada di K2. Di kolom K di baris nomor 2. Oke, untuk menggunakan fungsinya kita harus menambahkan sama dengan, kemudian ini sel G2. Rumusnya apa tadi? Minus atau kurang. Kemudian kita tambahkan atau kita klik yang mana yang mau dikurang. Di sini I2. Oke, tinggal di enter. Oke, hasilnya 0. Sama fungsinya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita merubah ini jadi 19, hasilnya akan otomatis jadi minus 1. Sama juga di sini. Misalnya kita tambahkan jadi 25, jadinya berubah 45. Oke, itu fungsi penambahan, kurang, kemudian yang belum adalah kali. Coba sekarang saya mau copy data ini. Kurang, sekarang kali. Oke, ini saya ganti dulu kali. Oke, tinggal diganti, kemudian saya sesuaikan agar lebih rapi. Oke, sudah. Ini tinggal kita tengahkan. Oke, sama seperti tadi, sama dengan sel berapa yang mau ditambahkan, kita klik. Sini M2 dikali. Sekarang kalau kali lambangnya adalah bintang. Kemudian kita kalikan dengan apa yang mau dikalikan dengan 19 ini 20. Di sini O2. Kita enter. 380. Kalau mau mengalihkan semua, kita tinggal klik double pada pojok kanan bawah tadi. Ini sudah tertambah atau sudah terformulasi secara otomatis. Nah, itu kurang lebih kali. Yang kurang apa berarti? Bagi sekarang ya. Oke, sekarang coba bagi. Bagi. Oke, sekarang rumusnya kalau bagi, sebentar saya rapikan dahulu agar terlihat rapi. Sama dengan 19, ini sekarang ada di S2. Nah, kalau bagi tanda miring gini, garis miring, kemudian dibagi yang mana yang mau di sini, U2. Tinggal kita enter. Oke, hasilnya 0,95.
Oke, tinggal nanti kalau bagi ini misal 5, jadinya 0,2. Ini misalnya 6. Oke, kemudian 27. Nih, hasilnya akan berubah secara otomatis menyesuaikan perintah dari fungsi tadi. Kalau ini menggunakan bagi, di sini ada formula barnya. Nah, di sini tinggal mengalihkan. Kemudian kalau mau mengurangkan di sini, kemudian kalau mau menambahkan di sini. Oke. Udah, itu 4 fungsi dasar ya, penambahan, kurang, kali, bagi. Kurang lebih gitu. Oke, kemudian ya. Ini kalau misalnya kita ingin rapi, misal ini saya maunya ini tabelnya biar terlihat semua. Nah, di sini ada all border. Border ini kan untuk garis tepi. Nah, kalau semua ditambahkan, jadinya hasilnya seperti ini kurang lebih. Kalau kita mau membedakan, bisa kita lihat di sini grid line atau garis bantunya. Di sini. Oh, ini kenapa ini? Kok ada satu tabel lagi? Oke. Nah, ini namanya merger and center. Udah. Awalnya seperti ini. Kemudian saya maunya ini semua jadi satu. Sudah. Dia akan termerger dan di tengah beradanya. Di tengah-tengah dari tabel berikut. Sama juga seperti ini. Saya tambahkan dulu kalau mau border. Nah, ini kalau cara cepatnya seperti ini. Atau maunya, yang di luar harus lebih tebal daripada di dalam. Oke, sudah. Kemudian ini kita ketengahkan. Sudah. Nah, ini garis tepi yang di luar akan terlebih tebal daripada yang di dalam. Ini tinggal kita ketengahkan. Jadi fungsi-fungsi di atas ini dicoba masing-masing ya. Kurang lebih hampir mirip dengan yang ada di MS Word. Cuman kalau di Excel ini ada tabel satu tab namanya formula sini. Nah, di sini sudah ada yang mau menambahkan, yang mana maksimum, yang mana sum. Nah, ini kalau sum itu adalah jumlah. Jumlah misalnya kita mau sum. Sudah, dia auto dari atas sampai bawah tinggal ditambahkan. Dari sel E22 sampai E12 ini jumlahnya berapa? Tinggal kita enter 555. Oke, coba sekarang yang ini kita mau rata-rata sekarang. Average kalau bahasa Inggrisnya jadinya average rata-rata dari sel sel K2 sampai sel K12 enter. Nah, rata-ratanya minus 0. Kemudian kalau mau yang lain lagi minimum apa maksimum. Nah, ini yang mana yang paling maksimum dari Q2 sampai Q12. Nah, yang paling maksimum adalah nilai 900. Oke, sekarang yang ini minimum misalnya. Coba yang ini tadi diganti minimum ya. Min. Yang paling terendah adalah 380. Sekarang ini yang maksimum. Max. Udah dari W2 sampai W12. 4 yang paling maksimum. Oke, itu terkait dengan fungsi-fungsi dasar. Nah, ini banyak lagi nanti. Ada finansial, logical, text, date and time, lookup and reference, math and trigonometry, dan more function di sini. Oke, nah saya mau ngasihkan contoh terkait dengan lookup. Lookup ini adalah melihat dari dua tabel yang berbeda, tapi akan kita jadikan satu. Oke, ini datanya tadi sudah saya ketik. Nah, ini tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Misal, saya mau rapikan ini ya. Ini saya merge center dulu. Sorry. Nah, ini kemudian ini biar rapi, saya rapatkan dulu. Kemudian, sudah. Ini tujuan kelas dan biaya. Oke. Tujuan kelas dan biaya, ini datanya ada di tabel berikutnya. Tabel ini sama tabel ini. Oke, biar kita membedakan. Ini saya merge dulu. Kemudian saya bikinkan tabel. Oke, sudah. Kemudian ini juga saya bikinkan tabel. Ini juga saya bikinkan tabel. Oke, sudah. Kalau mau mempercantik bisa kita bedakan. Ini kita bold.
Ini kita bold. Ini kita bold. Sudah. Oke. Kemudian misal ternyata ini tampilannya masih dalam angka saja ya. Nah, ini kalau mau merubah misalnya kita gunakan rumus number di sini. Nah, ini terkait dengan apa yang akan kita format di tabel berikut. Misal ternyata ini adalah harga. Nah, harga kita bisa, harga atau rupiah ya. Tinggal kita pilih di sini ada accounting. Nah, tinggal dipilih simbol mata uang apa yang mau kita gunakan. Misal saya mau nyari rupiah ya. Rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia. Saya tidak mau ada desimal di belakang sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sudah. Jadi tinggal kita 700 saja nulis misal seperti itu tanpa perlu menuliskan lagi rupiah. Kalau misalnya seperti ini kita harus nulis Rp terlebih dahulu. Saya contohkan ya. Rp 700.000. Nah, kita nulisnya kurang lebih manual seperti ini. Tapi kita tidak mau seperti itu, kita maunya data ini terformat secara otomatis. 700.000 tadi ya. Oke, kita tinggal ubah di sini, cari rupiah tadi. Oke, ini kemudian tidak ada desimalnya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini? Kan capek nih, nanti satu-satu kita milih ya. More accounting lagi. Masa kita harus nulis lagi, nyari lagi dari bawah lagi. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah menggunakan format finder. Nah, kita blok dulu yang mana yang mau kita contoh formatnya atau mau kita copy. Nah, di sini ada format finder. Nih, kita klik format painter yang mana yang mau kita copy, kemudian mana yang mau kita tuju. Misal ini di bawah adalah 1 juta. Tinggal kita klik di tabel itu. Udah, ini tinggal diperbesar. Udah. Sama ini juga lagi kalau misalnya ini tinggal di blok saja. Sudah. Jadi ini sudah terisi secara otomatis untuk formattingnya menggunakan rupiah. Oke, kurang lebih gitu. Oke, saya mau kembali ke tabel yang besar ini tadi. Nah, kita harus mengisi tujuan dari Alfian di sini. Alfian ada kode tiketnya yaitu 1 JKTE. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya bisa Jakarta di sini. Jakarta. Kelasnya apa? E. Kita lihat di sini ekonomi. Ekonomi. Kemudian biayanya kalau ekonomi adalah 700.000. Nah, sudah. Tapi kan tidak seperti itu. Kita maunya data ini terisi secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus lookup. Oke, coba sekarang VLOOKUP. Dalam tanda kurung. Oke, saya coba rumusnya VLOOKUP. Klik, kemudian lookup value-nya ada di sini dan tanda petik, titik koma, kemudian tabelnya yang mana. Nah, kita berikan tanda absolut. Kemudian kita titik koma, nilainya berapa? Nilai yang mau dibaca yang mana? Nah, nilai yang mau dibaca di sini adalah yang di tabel 2. Kalau di sini 1, JKT SRB DBS PDG LMB itu tabel 1, kemudian ini untuk kolom kedua ini. Sekarang kita yang mau tampil adalah kolom kedua. Kemudian kita berikan 0. 0 ini adalah true atau false. Karena false ini adalah datanya harus sama persis, jadi di sini kita tulis false. Tahu 0. Kalau mau diklik false juga boleh. Dan kita tutup. Oke, sudah. Jadi Alfian akan berangkat ke Jakarta. Nah, pada saat kita mengklik ini,
kemudian tercopy semua, fungsinya dolar adalah di situ. Kalau misalnya nanti ini tanpa tanda dolar, semakin ini semakin turun, kurang lebih gini. Nah, hasilnya akan tidak terbaca, NA. Oke, udah. Kalau tujuan sudah. Oke, sekarang saya maunya kelas sekarang. Kelas VLOOKUP. Kemudian yang mana yang mau kita ambil di sini. Kemudian tabelnya yang mana? Tabelnya adalah yang ini. Di sini cukup, mau sampai kelas juga boleh, sampai harga juga boleh. Sampai kelas saja cukup. Nah, ini kita beri tanda absolut terlebih dahulu biar nanti pada saat di copy tidak berubah data atau nanti tidak terbaca. Dan titik koma, kemudian tabel berapa? Tabel 2. Nah, kemudian kita petik lagi, ini termasuk dengan false ini. Exactly match atau hampir sama persis. Nah, sudah terlihat kalau E di sini berarti ekonomi. Sekarang kita copy untuk semuanya. Sudah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian data ini juga tahu ini tadi ya, sebenarnya bisa kita jadikan O. Nah, O semua itu ya. Kemudian saya kopikan lagi, sudah. Ini saya mau tampil ke bawah samping. Nah, ini kan ada yang berubah. Silakan nanti tinggal kita ganti tabelnya jadi 3. 3 terus. Nah, ini ada perubahan. Sudah. Nah, ini tinggal kita kopikan formatnya ini. Sehingga ada mata uang di depannya. Oke, sudah. Jadi dari tabel 2 ini, kode tujuan, kemudian tipe kelas harga, kita jadikan satu dengan data-data yang dari kode tiket. Oke, kurang lebih gitu ya. Oke, ini tadi VLOOKUP ya. Nanti ada juga HLOOKUP. Kalau V itu vertikal, jadi ini tabelnya ke bawah. Kemudian nanti kalau misalnya HLOOKUP itu berarti horizontal. Berarti tabelnya memanjang. Oke, itu perbedaannya antara VLOOKUP sama HLOOKUP. Kemudian ada lookup juga. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita minggu ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar maupun di diskusi Google Classroom. Oke, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.